Selamat pagi, Van. Selamat pagi, Nat. Kayaknya kita bakal ada project bareng. Kayaknya iya deh. Soalnya gue dengar-dengar bakalan ada proyek bareng benua Australia. Di mana? New Zealand. Iya, makanya gue harap kita berdua bisa ikut berpartisipasi sih. Apalagi ini buat rapat pertemuan pangan ASEAN. Pagi-pagi udah ngegibah aja nih. Kalian berdua ke ruangan saya ya. Ada yang mau saya omongin. Oke, Pak. Ada proyek penting yang ingin saya berikan kepada kalian. Kita perlu mengumpulkan informasi tentang pertanian di sekitar Bali, tepatnya di Bali Pulhina, untuk rapat Menteri Pangan ASEAN yang akan datang. Lalu bagaimana dengan pekerjaan saya yang ada di Selandia Baru, Pak? Yang itu kesampingan dulu ya, karena rapat ini sangat penting bagi Indonesia. Dan juga saya yakin untuk menugaskan kamu dan Fani untuk pergi bersama ke sana. Karena kesempatan ini akan sangat berharga agar kalian bisa mendapatkan wawasan dari para petani. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Hai guys, jadi kita udah nyampe di Bali. Yeay. Kita lagi nunggu dijemput. Iya, kita lagi di bandara. Bandara apa namanya? Ngurah Rai. Ya. Dadah. Day 2. Oh, selamat datang Mbak Fania, Mbak Nadia. Kami sangat senang sekali menyambut kalian di desa kami. Saya sudah dikabarkan oleh pemerintah bahwa akan ada reporter yang datang ke desa kami. Di desa Pulhina ini, kami mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya dapat dikembangkan tetapi kurang dukungan pemerintah. Yuk, silakan masuk dan minum teh dulu. Pak, saya izin catat ya. Monggo. Oh iya, Pak. Saya penasaran. Jadi petani sesulit itu ya, Pak? Saya baca di artikel-artikel katanya banyak tantangan yang dilanda petani. Oh, sulit pastinya. Kami menghadapi banyak masalah dalam bertani, seperti kesulitan modal, kesulitan perubahan iklimnya itu parah sekali. Apakah ada cara lain untuk mengatasinya? Ya, untuk saat ini memang kami sebagai para petani belum bisa menuju sistem pertanian yang lebih modern. Hal ini dikarenakan para petani di Indonesia tidak mendapat upaya yang cukup untuk memajukan sistem pertanian yang modern menggunakan teknologi yang maju. Namun, bukannya pada saat proklamasi kemerdekaan tujuan pemerintah itu adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Apakah pesan tersebut sudah tersampaikan bagi Bapak? Bentar. Emang apa sih yang terjadi sebelum kemerdekaan? Jadi, sebelum kemerdekaan, pertanian di Indonesia itu dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda di mana mayoritas tanah itu dikuasai oleh tuan tanah Belanda. Hal ini yang menyebabkan petani kecil mengalami kesulitan ekonomi dan pembagian hasil yang tidak adil. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, pemerintah membebaskan tanah dari tuan tanah Belanda dan memberikan bantuan teknis serta infrastruktur untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Namun, meskipun langkah-langkah tersebut diambil untuk meningkatkan kondisi pertanian, masih terjadi beberapa tantangan dan juga hambatan. Waduh, kalau itu sih karena dulu zaman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh tuan tanah Belanda. Sedangkan petani kecil hanya memiliki lahan yang kecil dan seringkali harus membayar pajak berat kepada tuan tanah. Sistem ini menyebabkan banyak petani hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Kami juga sebagai petani tidak mau hal seperti itu terjadi lagi. Oh, berarti setelah proklamasi itu pertanian di Indonesia meningkat ya? Iya ya. Berarti bisa sejajar dengan negara lain. Kalau untuk negara lain, saya belum. Seperti di benua Australia, di Selandia Baru. Mereka memiliki pertanian yang sangat maju. Apakah Bapak tahu teknologi pertanian di negara lain seperti apa supaya kita dapat membantu Bapak? Saya seringkali melihat iklan di media sosial mengenai sistem informasi geografis. Teknologi pertanian presisi juga telah diterapkan secara luas di Australia dan Selandia Baru. Dan tentunya hal ini akan membantu petani meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Nanti akan
akan saya bantu untuk sampaikan kepada pemerintah ya. Oh iya Pak, apakah ada kesulitan yang dihadapi? Oh, ada tentunya. Yang terpenting, kami juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal. Bank seringkali menolak memberikan pinjaman kepada petani karena dianggap sebagai berisiko tinggi bisa juga. Oh begitu, apakah ada cara lain untuk mengatasinya? Saya menggunakan neraca lajur untuk membantu saya dalam mencatat keuangan. Hal itu akan membantu saya mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu. Dulu ya, saya ambil contohnya. Contohnya seperti ini. Di sini ada 7 kolom, yaitu nomor, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Day 3. Dikarenakan waktu yang mulai sempit, Pak Direktur pun membutuhkan cara secepatnya untuk mempersiapkan materi untuk presentasi pangan ASEAN. Pak Direktur pun mengadakan Zoom meeting bersama Nadia dan juga Fania. Selamat pagi Nadia dan Fania, terima kasih telah bersedia bergabung dalam rapat darurat ini. Kita memiliki waktu terbatas untuk mempersiapkan materi presentasi pangan ASEAN. Apa pendapat kalian mengenai teknik pertanian yang harus difokuskan? Selamat pagi Pak Direktur, saya pikir kita perlu fokus pada teknologi pertanian presisi. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas pertanian secara signifikan. Iya, saya setuju dengan Nadia. Namun mengingat waktu yang terbatas, saya pikir kita perlu meminta bantuan dari Mr. Nael yang merupakan rekan kerja Nadia minggu ini. Itu adalah ide yang bagus. Fania, mari kita undang Daniel untuk bergabung dengan rapat ini. Good morning, sir. I highly recommend precision agriculture technology. It will help farmers optimize resource usage and increase yields. I've seen its success in New Zealand, and I believe it can be well implemented in Indonesia. Alright, I think it was a good decision. Let's work on forming a task force to oversee the implementation of precision agriculture in Indonesia. Keesokan harinya, teknik presisi pun diterapkan. Hal ini berjalan kurang lebih 2 bulan. Setelah 3-4 bulan, hasil panen pun tiba. Terima kasih ya, Mbak. Tahun ini nasi goreng saya pada mantap. Oh iya Pak, senang kamu bisa membantu Bapak. Katanya dia udah janjinya, tahu nggak ya? Per karungnya itu 20 kg, Mbak. Sama seharganya itu 200.000. Oke Pak, saya dulu semua dan harga 300.000 per karung ya. Wah, boleh juga loh, Pak. Nanti saya kasih tanya ya, Pak. Wah, terima kasih ya Nadia dan Fania. Hasil panennya bagus. Tapi pekerjaan dari kalian belum sampai di situ ya. Oh iya Pak, kita harus mempromosikan hasil panennya ya? Betul sekali. Apakah kalian ada ide untuk mempromosikannya? Bagaimana kalau misalnya kita menyebarkan apps di media sosial? Oh iya, ide bagus. Dengan cara ini kita bisa memajukan negara Indonesia sebagai negara agraris. Boleh deh, jam 5 diupload ya. Oke Pak. Terima kasih. Iya Pak. Introducing our new product, Rice and Corn Delight. Whether you're cooking up a storm in the kitchen or seeking a quick and wholesome meal, our product promises convenience without compromising on quality. Packed with essential nutrition, fiber, and energy, it's not just a meal, it's a healthy journey towards a healthier lifestyle. Try it today and let your taste buds rejoice in the symphony of flavors. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram, kita sebagai penjual dapat meningkatkan visibilitas produk yang akan kita jual. Kita dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan juga memudahkan proses pembelian dengan pelanggan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan penjualan dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Mr. Blue Melville was a sailor at dawn. He sailed on his ship as I walked through the shore. He took all the glitter